sebelum masuk ke pewartaan, malam hari ini kami akan sajikan Share Hope, Inspire Faith, berbagi harapan, menginspirasi iman. Nah, malam ini telah hadir seorang sharer yang akan memberikan sharingnya. Beliau adalah seorang ayah dari satu orang anak, berprofesi sebagai kapten penerbang, cemerlang dalam karir dan juga aktif dalam pelayanan. Nah, mari kita lihat profil singkat dari Bro Kapten Penerbang Marco Anderson Sasmita, pilot F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara. Ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual ya untuk Bro Marco Anderson Sasmita. Yang bagi yang ngefans silakan kasih logo hati, emoticon hati di layar ya. Oke, Shalom Kapten. Apa kabar? Baik, puji Welcome Tuhan. Ya to PD Perduki Chapter Pusat. We are super glad and blessed that you can spend your time with us tonight. Pastinya we know for sure you are very busy ya with your duties di udara maupun di darat ya bro. Kalau kami hanya di darat aja nih. Oke, pada kesempatan yang luar biasa ini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bro Marco. Ya udah hadir dan ini kesempatan kami nih untuk bertanya-tanya. Bro Marco, kami ingin tahu ya, does believing in God affect your achievement in your life, bro? Ya, puji Tuhan untuk sampai saat ini dengan kami ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena pimpinan Tuhan saja, sehingga saya boleh ada sampai saat ini. Kita juga boleh bertemu dan berkumpul di malam hari ini. Sebenarnya untuk pencapaian terbesar kami, bagi kami seorang penerbang maupun di TNI adalah dapat menjalankan misi dengan baik, kemudian dapat pulang kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga, dengan tidak kurang suatu apapun. Itu merupakan suatu pencapaian terbesar adalah keselamatan, boleh berkumpul kembali dengan keluarga. Kemudian ada juga beberapa pencapaian-pencapaian mungkin yang dapat saya lakukan, semua hanya berpegang pada firman Tuhan, di mana Tuhan juga boleh berkata, jangan takut dan jangan bimbang, sebab Tuhan akan menyertai, dan tangan kanan Tuhan yang akan membawa kemenangan. Ya, benar. Tadi yang Bro katakan ya, bisa terbang dan kembali ke rumah dengan keadaan masih sehat, gak kekurangan apa-apa, itu sungguh luar biasa ya Bro ya. Karena saya bayangin kalau saya tiap kali naik pesawat, saya mah deg-degan. Berangkat 1 jam aja udah kayak, aduh, bawaannya tuh udah sneon gitu. Nah, bayangin kalau itu cuma penumpang. Nah, bayangin kalau Bro dengan membawa pesawatnya itu tentunya pasti akan menjadi satu tantangan tersendiri, ya Bro ya. Dan kemudian, ya setuju juga, jangan takut dan jangan bimbang karena Tuhan selalu beserta. Itu ayat yang sangat luar biasa ya Bro. Nah, Bro, boleh nanya dikit gak nih? Saya sempat lihat IG-nya Bro Marco gitu ya. Sejak saya menghubungi, saya juga jadi follower nih ceritanya. Nah, saya lihat istri dan anaknya Bro super cantik. Nah, could you tell us Bro about yourself and about your family? Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Marco Anderson, saya berdinas di TNI Angkatan Udara sebagai pilot pesawat tempur F-16.
saya sendiri bertugas di Skadron Udara 16, lokasinya di Pekanbaru, Riau, di Pulau Sumatera. Sekilas tentang keluarga, saya sudah berkeluarga, punya anak satu, seorang putri, sekarang sudah berusia 4 tahun. Kemudian kami asal dari Jakarta, namun sekarang seluruhnya dengan keluarga tinggal di Pekanbaru. Oh, oke. Jadi sejak tugas di Pekanbaru jadi tinggal di Pekanbaru ya, Bro ya? Ya, saya dinas di Pekanbaru dari 2016 sampai dengan saat ini. Oh, berarti sudah 5 tahun ya. Wow, Ya. lumayan juga. Oke, Bro, kalau apa namanya tadi di dalam keluarga ya, apakah ada yang ini juga, Bro, yang ikut dalam apa sebagai tentara atau yang lainnya? Untuk sampai saat ini baru saya di keluarga yang sebagai tentara bergabung. Ya, baru saya sendiri saja. Oke, luar Mudah-mudahan biasa. mudah-mudahan mungkin nanti ke depannya bisa menjadi inspirasi bagi yang lain untuk bisa juga bergabung. Pasti, Bro, pasti. Nanti kalau yang audiens yang melihat pasti juga akan terinspirasi nih, juga ngirimin anak-anaknya juga ya bagi yang punya anak. Oke, nah Bro, pertanyaan berikutnya, could you also share a testimony ya, how your faith had a role to play in it, Bro? Baik, saya ada mungkin sebuah pengalaman sekaligus juga kesaksian saya tentang bagaimana Tuhan boleh menyertai saya, boleh menjaga saya sampai dengan saat ini. Dalam dunia penerbangan saya biasa sehari-hari sebagai pilot selalu menyiapkan segala sesuatu sebelum saya melaksanakan penerbangan. Bahkan sampai saat saya sebelum naik pesawat, saya selalu juga mengecek keadaan pesawat, selalu saya cek seluruhnya dari eksterior pesawat. Saya selalu keliling mutar di depan pesawat itu. Saya juga selalu pegang bagian-bagian pesawat. Kemudian saya cek, saya lihat, dan saya bawa seluruhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian saya cek keliling pesawat, dan sebelum naik pesawat juga saya selalu berdoa, kiranya Tuhan selalu menyertai, menjaga saya, hingga saya boleh melaksanakan penerbangan, hingga boleh kembali dengan selamat. Kemudian ada pengalaman menarik yang bertepat mungkin di tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017 tepatnya. Di sana saya melaksanakan training penerbangan normal di sore hari. Seperti biasa saya melaksanakan penyiapan pesawat, kemudian saya berdoa sebelum naik pesawat, sampai dengan saya melaksanakan patroli di atas, dan saya landing juga di sore hari kembali ke Pekanbaru. Namun ketika landing di sana, saya mengalami hal yang mungkin tidak terduga. Saya mengalami break atau sistem daripada pengereman pesawat yang malfunction di salah satu sisi, sehingga membuat pesawat berputar, tergelincir keluar daripada landasan, dan akhirnya pesawat terbalik. Namun puji Tuhan, Tuhan boleh menjaga saya, boleh melindungi saya, sehingga di kejadian itu mungkin kalau dibayangkan dengan kondisi saya saat itu sudah terbalik, namun puji Tuhan di saat itu tidak ada luka sedikit pun di bagian saya, kemudian juga bahkan terbentur pun tidak. Di situ saya sungguh kagum, luar biasa bagaimana Tuhan boleh menjaga, boleh melindungi, dan boleh menyelamatkan saya, sehingga saya keluar dari pesawat dengan tentunya dibantu oleh beberapa tim penyelamat. Kemudian dicek seluruhnya ya tepat,
sehat, tidak kekurangan soal apapun, dan boleh menghubungi keluarga, boleh kembali ke tengah keluarga. Oh, Di luar situ biasa ya. ya. Sungguh-sungguh luar biasa. Praise the God ya. Maksudnya Bro Marco betul-betul di dalam perlindungan tangan Tuhan. Padahal pesawat sudah terbalik begitu rupa, tapi Bro Marco nggak ada satu lecet pun ya. Itu Ya. betul-betul Tuhan jaga. Nah, apa perasaan Bro saat itu Bro? Pada saat mungkin ya ketika pesawat yang sedang terbalik gitu, apakah ada sesuatu yang terpikir lalu kemudian ketika keluar dari pesawat dalam keadaan yang nggak ada luka apa-apa gitu, boleh diekspresikan nggak apa yang dirasakan saat itu? Mungkin bisa diceritakan nggak? Pertama kali ya justru ya pasti kita merasa takut ya begitu melihat pesawat terbalik, takut wah apa yang akan sekilas akan terpikir ya Tuhan apa yang akan terjadi ketika pesawat itu berputar seperti itu. Kemudian ketika keluar dari pesawat ya masih seperti ya tidak menyangka ternyata masih boleh bisa keluar dengan sehat, tidak kurang apapun. Sungguh ya itu hanya karena perlindungan Tuhan saja. Betul. Ya. Pasti perasaan pada saat itu tuh sungguh rasanya bersyukur banget gitu ya, Bro ya. Ya. Nah, atas kejadian itu pastinya kita nggak akan berharap banyak-banyak ya. Itu kejadian yang pertama tentunya ya dalam sejarah ini, Bro, menerbangkan pesawat ya, Bro ya. Iya, betul. Nah, setelah kejadian itu, Bro, ada sesuatukah yang maksudnya dilakukan oleh Bro, misalnya apakah Bro semakin lagi memegang pesawat lalu berdoa dengan misalnya lebih lama, atau ada sesuatukah yang Bro lakukan setelah after kejadian itu sehingga maksudnya yang dilakukan oleh Bro lah untuk atas kejadian itu? Kalau saya terutama dengan seperti kejadian itu ya kita akan menyadari kalau ya waktu itu kita tidak bisa mengatur ya, mungkin kita hidup sampai kapan kita ini, karena semua kejadian begitu cepat. Mungkin kalau mungkin terjadi apa-apa atau kita tidak menyiapkan segala sesuatu, mungkin kita tidak tahu apakah kita masih sempat berdoa kepada Tuhan minta ampun. Mungkin kita masih punya salah, mungkin kita masih punya dosa yang mungkin belum kita akui, ya dengan sejak saat itu mungkin ya berdoa lebih sungguh-sungguh, menyerahkan seluruhnya ke tangan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi semua itu hanya rencana dari Tuhan. Kemudian dengan adanya kejadian itu juga menjadi pelajaran berharga bagi kami semua di lingkungan penerbangan, di mana ada sistem-sistem yang harus dicek lebih lanjut, kemudian ada juga yang dimasukkan ke dalam beberapa prosedur yang sebelumnya belum ada. Oke. Jadi itu juga kita masih muda, namun semuanya itu adalah rencana dari Tuhan. Baik. Saya jadi teringat salah satu pewarta senior kami, Bro. Dia mengatakan demikian. Kalau saya tiap kali mau naik pesawat, kebetulan dia juga ada mengelola sebuah tour ya. Jadi dia pastinya sering terbang gitu ya. Nah dia bilang, saya tiap kali sebelum naik pesawat saya mengaku dosa dulu, karena dia takut. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ketika naik pesawat itu, dia bilang gitu. Jadi saya pikir betul juga ya. Benar, kita di atas udara itu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, dan tentunya sepenuhnya kita pasti menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Baik, Bro, sesuai tema kita pada malam ini, mau nanya juga nih, apakah ada kesabaran atau passion in faith ya selama pandemi ini, khususnya kita sekarang ini kan lagi di masa pandemi di tahun 2001 ini, ada sesuatukah yang mungkin bisa Bro bagikan? Mungkin yang kita hadapi saat ini, saat pandemi ini adalah terutama kerinduan kita untuk
beribadah, kembali lagi berkumpul bersama untuk bersekutu bersama di gereja, kemudian juga dalam komunitas kita masing-masing, kemudian kita juga dalam kondisi ini harus menjaga protokol kesehatan yang mungkin kita merasa terkekang ataupun yang mungkin mau pergi-pergi keluar atau berkumpul dengan keluarga jauh agak akan merasa terhambat. Namun percayalah waktu Tuhan ini adalah waktu yang terbaik. Tuhan mungkin mencari rencana yang indah bagi kita di kondisi pandemi ini, di mana kita juga justru berkumpul di rumah dengan keluarga, mempunyai waktu yang lebih banyak dengan keluarga. Kemudian juga kita mempunyai dengan beribadah bersama keluarga, kita bersekutu dengan keluarga menjadi gereja-gereja dalam suatu rumah tangga. Ya, di balik itu semua ada suatu berkat dari Tuhan sendiri yang kita rasakan, di mana kita boleh berkumpul semakin dekat dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Kita bisa bermain, mungkin yang dulu kita mempunyai kegiatan masing-masing, semakin banyak kita keluar beraktivitas, terutama di lingkungan pekerjaan masing-masing. Nah, ini kita juga boleh introspeksi diri, kembali bersekutu bersama dengan keluarga. Baik. Nah, Bro mau nanya ya, selama pandemi ini juga, apakah pandemi ini juga berimpact kepada kegiatan yang dilakukan oleh Bro sebelum pandemi? Untuk kegiatan, kalau saya di pekerjaan, ya paling dengan penerbangan kita semakin rata-rata akan kembali. Saya misalnya terbang dari Pekanbaru, akan kembali ke Pekanbaru, meminimalisir pergerakan keluar-keluar dari daerah Pekanbaru, ataupun jika keluar untuk support tim akan diminimalisir, sehingga pergerakan sendiri pun akan berkurang. Oh, tapi jam latihannya apakah berkurang, Bro? Untuk kami operasi dan latihan, puji Tuhan masih seluruhnya berjalan dengan normal, ya, karena tugas kita hanya menjaga wilayah Indonesia ini, sehingga kalau dikurangi, ya akan berdampak pada juga dengan pertahanan dan keamanan kita di wilayah Indonesia. Oh, jadi apapun yang terjadi harus tetap ya, Bro, menjaga keamanan dan keamanan NKRI ini. Luar biasa, luar biasa. Bro, mau nanya ya, ketika itu kan pesawat yang Bro kendarai itu adalah F-16 Fighting Falcon ya. Itu kalau terbang kan pasti tinggi banget nih. Saya lihat pesawat itu bisa terbang sampai 60.000 feet ya. Nah, ketika di atas nih, Bro, tentu kan bisa lihat semua pemandangan. Bahkan saya lihat di salah satu video mengatakan bahwa kita bisa lihat sunset, kita bisa lihat semua alam itu dari ketinggian itu. Nah, pada saat Bro di atas di ketinggian tersebut, apakah ada suatu perasaan? Kalau saya ingat kejadian, saya pernah berada di satu pegunungan ya. Lalu ketika melihat pegunungan, melihat alam di sekitar saya, saya merasa, oh Tuhan luar biasa gitu. Maksudnya ini alam ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, kalau saya nggak ngebayang kalau saya lagi di pesawat tempur itu, saya di ketinggian tersebut, apa nih yang dirasakan, Bro? Kalau boleh share ke kita. Ya, benar seperti yang dikatakan begitu. Kita lihat, kita terbang ke atas, kita bisa melihat ke bawah itu, ya sungguh luar biasa. Ciptaan Tuhan memang luar biasa. Kita bisa lihat daratan, lautan, pegunungan, semuanya indah. Terutama kita di Indonesia ini, ya saya akui sangat indah kalau kita lihat dari atas ya. Ada suatu perasaan nggak, maksudnya satu keterikatan dengan Tuhan gitu ketika itu ya gitu, maksudnya oh God thanks gitu loh, maksudnya thank you nih gitu, gue bisa ngerasain betapa indahnya alam ciptaan Tuhan dan membuat mungkin ada suatu komitmen yang kau buat dengan Tuhan misalnya. Untuk saya terutama ya benar-benar kagum dengan ciptaan Tuhan, dengan
ketika terbang di atas, wah, puji Tuhan bisa melihat keindahan ini, luar biasa memang. Di mana nggak semua Ya, orang bisa menikmatinya ya, Bro iya. ya. Oke, baik. Dan ini dan tentunya sebelum kita mengakhiri sesi ini ya, saya mau bertanya nih untuk pertanyaan terakhir nih, Bro. Apa ya magic word atau benang platinum dari Bro Marco tentang Tuhan dan juga penyertaan Tuhan di dalam hidup Bro Marco? Bagaimana dan seperti apa, Bro? Jadi saya punya satu ayat di Filipi 4 ayat 6 tentang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini mencakup seluruh kehidupan kita, di mana kadang kita merasa khawatir dengan pekerjaan kita, dengan ekonomi, kesehatan, maupun masa depan, serta keluarga kita. Di ayat inilah yang menguatkan, terutama di saat kita merasa cemas, kadang hati terasa berat menghadapi situasi, keadaan yang tidak menentu. Untuk ayat ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan, dekatkan diri lagi kepadanya, dengan kita berdoa, karena dialah sumber berkat dan damai sejahtera. Kemudian ketika kita juga menghadapi pekerjaan yang sulit, mengingatkan Tuhanlah yang akan memenangkan kita dalam segala perkara, baik itu besar maupun kecil, karena dialah satu-satunya penolong bagi kita. Dan Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita. Jadi tinggal kita berserah saja kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menentukan jalannya untuk kita. Wow, luar biasa, Bro Marco. Sama nih, ayat emasnya aku juga Filipi 4 ayat 6 ya. Jadi bahwa dalam segala keadaan kita harus nggak usah khawatir ya, karena Tuhan selalu pasti menyertai kita. Dan saya yakin apa yang disampaikan Bro Marco barusan juga pasti akan memberkati teman-teman semua nih di sini. Bukan hanya Bro yang sebagai salah satu pejuang kami untuk menjaga NKRI ini, tapi juga kami yang di dalam bisnis usaha atau kerja ataupun berbisnis, itu semua tentunya di kondisi saat ini pasti mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan, tapi betul bahwa di dalam Tuhan kita nggak perlu khawatir ya, karena Tuhan pasti menjaga dan pasti akan memberkati kita semua. Thank you Bro Marco buat buat firman-Nya yang Filipi 4 ayat 6 dan kata-katanya yang sungguh meneguhkan dan memberi kekuatan buat kita semua. Sekali lagi, terima kasih Bro Marco buat waktunya dan terima kasih karena telah memberkati kami semua dengan sharing dan firman-Nya juga. Thank you. Salam Kapten. Terima kasih. Ya.